Obat kortikosteroid itu memang adalah suatu obat antiinflamasi, anti peradangan. Sedangkan coronavirus kan akan merusak organ. Jadi kita tekan atau hindari peradangannya dengan pemberian kortikosteroid. Oke guys, seperti yang Anda tahu, saya kena COVID dan selama di rumah sakit, saya hanya main sosmed ya. Jadi ternyata viewersnya itu sampai naik 3 kali lipat. Rupanya orang-orang ini tertarik juga mau dengar versi COVID saya, karena setiap orang punya versi berbeda. Nah, hari ini saya mau wawancara ditemani oleh dokter dari YesDoc, tapi saya minta izin karena saya juga baru PCR dan saya negatif, kru, dokter semua pakai masker. Nah, saya sudah ditemani Dr. Yanto Gumulya, ini dari YesDoc. Kenapa saya bawa-bawa YesDoc? Karena selama di rumah sakit, platform inilah yang menemani saya semua tukar pikiran saya tentang medis di YesDoc. YesDoc itu apa? Dia aplikasi yang satu-satunya itu lewat video call. Nah, e-health tuh banyak di Indonesia, tetapi yang video call tuh hanya YesDoc. Tapi apakah YesDoc punya WhatsApp? Punya. Kalau saya lagi cepet-cepet, saya tidak mau WhatsApp lama. Kalau saya, mereka punya call nggak? Punya. Kalau saya lagi tidak merasa cantik, lagi berantakan, nggak video call sama dokter, saya minta telepon. Kelebihannya kenapa saya mau pakai YesDoc? Karena percakapan kita direkam ya dok ya, jadi saya punya rekaman itu. Dokter menjamin kredibilitas opininya, karena dengan rekaman itu kalau dokter salah ngasih masukan, nggak benar, saya masih punya buktinya. Itulah kenapa saya memakai YesDoc. Nah dok, follower saya tuh mau tahu kenapa saya marah ke rumah sakit 3 hari pertama itu. Di grup keluarga saya menyalahkan suami, anak yang maksa saya ke rumah sakit untuk isolasi. Memang ketika saya positif COVID, CT saya 19, dianggap kan itu contagious ya kan. Cuman saya merasa kalau di rumah sakit saya di CT scan, orang-orang isoman enggak di CT scan, enggak di ronsen. Terus mereka setelah 14 hari mereka udah negatif, mereka sembuh, mereka bebas. Mereka tidak berurusan dengan CT scan fokus di paru-paru. Sedangkan kami di rumah sakit mesti diperiksa setiap 7 hari gitu. Bahkan untuk keluar rumah sakit, toraksnya harus bagus, saksi darah harus bagus gitu. Menurut dokter perbedaan dua ini apa? Gini, jadi kalau ada gejalanya, ada sesuatu yang dikeluhkan, itu kan berarti ada organ kita yang terkena virus. Itu akan merusak. Itu saran saya adalah dirawat di rumah sakit. Ya, karena di rumah sakit kita akan punya petugas yang akan kontrol tiap hari perbaikannya gitu loh. Nah, kalau tidak ada gejala baru isomasen di rumah ya. Nah, walaupun dia tidak ada gejala dan isolasi mandiri di rumah, saran saya siapkan oximetry. Ya, oximeter itu bisa mengukur kadar oksigen di dalam darah. Kalau ada suatu perburukan, segera ke rumah sakit. Nah, oximetry masyarakat pasti tahu murah banget, nggak sampai 100.000 kalau nggak salah ya. Betul, itu banyak tersebar di online gitu, murah kok. Nah, sekarang kita ngomong orang isoman. Ada orang yang punya gejala juga dok. Mereka ya ada sedikit, mereka fever, mereka ada batuk, mereka ada nggak enak badan. Mereka tetap pilih di rumah. Tapi saya lihat ada orang kemarin, salah satu selebriti yang saya kenal, dia isoman 1 minggu di rumah, dia batuknya udah parah, dia fever. Tapi dia itu udah positif COVID, tidak minum antibiotik dan antivirus, hanya minum Chinese Linghua yang orang-orang ngomong itu sama vitamin. Akhirnya dalam seminggu bukannya membaik, bukannya sama, memburuk. Nah menurut dokter, orang yang isoman di rumah, apakah harus minum antivirus dan antibiotik? Nah, decision-nya gini, kalau suatu orang sudah kena gejalanya, ada penyakitnya, kemudian report ke sarana kesehatan dan sarana kesehatannya mengatakan dia kapasitasnya penuh dan orang ini masih bisa untuk isolasi mandiri, ya itu adalah decision dari tenaga kesehatan untuk isolasi mandiri di rumah. Walaupun isolasi mandiri di rumah dengan adanya gejala seperti ini, tetap harus gunakan antibiotik dan antivirus. Harus kan? Harus. Nah setelah 14 hari, orang-orang yang isoman ini perlu CT scan atau ronsen paru-paru nggak? Kalau ada gejala harusnya ya dikontrol. Karena kita mau kalau tahu. Dia batuk-batuk parah? Iya. Untuk lihat
sudah berkurang. Progres penyakitnya. Bahkan waktu isoman itu tahu positif COVID dan dia ada batuk-batuk, dia sebelum isoman dia harus pergi dulu cek paru-paru ya. Betul. Nanti setelah 14 hari baru lihat ada progres gak perbaikan. Diperbandingkan ya. Iya, oh jadi mesti begitu ya dok ya. Nah, saya waktu di rumah sakit 7 hari pertama dikasih minum obat oral aja, dianggap tidak perlu yang infus. Nah kebetulan masuk dengan mami oral dan infus. Setelah 7 hari kami harus CT scan lagi, kan hitungan antibiotiknya dokter kasih 7 hari di sana. Saya tidak membaik, tapi dibilang memburuknya bukan lebih parah sampai gimana, tapi bertambah flek itu. Mami yang sudah oral dan infus tidak membaik, tidak memburuk. Virusnya fleknya sejumlah itu aja. Akhirnya saya sebelum menerima infusan, saya panggil dokter bertemu. Karena saya rasa di setiap rumah sakit, pasien harus mau berkomunikasi sama dokter, ya kan. Saya bilang, kalau saya perhatikan patternnya berarti di minggu pertama, 7 hari adalah peaknya. Karena di minggu kedua, supposedly turun dan 14 hari melemah dan mati yang disebut bangkai, jadi bangke. Kok kalau begini berarti peak seasonnya semua orang tidak akan juga membaik, diobati. Jadi tidak perlu dong sampai double dosis oral dan infus. Kalau menurut dokter gimana? Itu tergantung klinis ya. Jadi kita tidak bisa berdasarkan pemeriksaan CT scan mata ataupun ronsen, tapi klinisnya gitu. Tapi secara umum dokter memang akan kejar-kejaran dengan waktu sehingga sedini mungkin dia akan berikan obat seoptimal mungkin. Mungkin masyarakat perlu tahu bahwa antibiotik itu yang saya dapat informasi di rumah sakit, dia walaupun tidak ada fever, tapi tetap dikasih karena untuk mencegah percepatan virusnya bertambah. Betul. Jadi harus mau minum, jangan nggak mau minum, gitu ya kan? Cuman ada koreksi, sebetulnya pemberian antibiotik bukan untuk mematikan virus, tapi untuk mengantisipasi supaya bakteri nggak masuk gitu loh. Karena kondisi tubuh lagi lemah sama virus. Nggak bertambah buruk. Betul. Yang mematikan virus adalah si obat antivirusnya. Antivirus dan daya tahan tubuh sendiri. Nah, yang masyarakat perlu tahu, vitamin, yang namanya vitamin dan antibiotik itu pasti hajar mah ya dok ya. Betul, punya efek besar juga ke lambung. Makanya kenapa orang merasa, ada juga Ari Lasso punya partner band itu, dia juga masuk rumah sakit, dia juga kena pencernaannya sebenarnya karena obat antibiotik dan vitamin itu hajar mah. Kalau nggak bener-bener diisi solid food baru makan, itu tambah melemah. Dan mah yang kita tahu kelihatannya kecil, tetapi bikin orang bisa sampai kelenger banget. Betul. Ya. Jadi jangan salah, bukan obatnya yang membuat keadaan kita lebih buruk, tetapi memang mah yang dihajar, yang dijaga. Makanya rumah sakit kasih obat mah dok. Sebelum minum obat tuh dikasih obat mah kalau saya di rumah sakit untuk menjaga. Nah, jadi nggak bilang bahwa kalau kita saya nggak ada simptom yang parah, jadi saya tidak perlu juga dengan infus sebenarnya. Karena walaupun dengan oral, secara grafik memang dia akan turun, pelan-pelan menurun, ya kan? Nah, ada lagi yang bilang setelah minum obat 2 minggu, ada yang minum obat cacing, Kobantrin, katanya untuk bersihin usus supaya imunnya nanti cepat lebih baik. Itu gimana hal itu? Sebetulnya tidak memberikan nilai tambah, tapi juga tidak merugikan sih. Jadi boleh-boleh saja. Gitu ya, jadi untuk membersihkan ususnya boleh aja kalau mau minum obat cacing ya, walaupun mungkin belum terbukti secara medis gitu. Oke, lagi waktu saya COVID dok, kan orang tanya gimana simptomnya. Yang mungkin masyarakat, saya pun sampai tidak tahu setelah dengar videonya Boy William. Dia bilang kalau batuk, mau ngomong batuk gitu, gatel. Rupanya saya seminggu sebelum sakit dok, udah gitu. Karena saya pikir keselak, seperti ada air yang ludah yang keselak pindah saluran gitu. Kebetulan makan pisang goreng juga, saya kira minyak goreng luar itu bikin saya gatel. Nah, tetapi setelah itu batuk itu bikin saya badan ngerentek. Nah, tidak semua orang fever ya dok ya. Saya ini meriang. Ada bedanya antara meriang sama fever ya dok ya. Kalau fever termometernya tinggi nilainya 37 ke atas. 3 ke atas. Ya, kalau aku kan normal, tapi di dalam tuh kayak dingin-dingin gitu. Nah, itu post COVID masih ada dok. Saya masih meriang, masih kadang ngerentek sedikit, dan kieng-kiengnya itu loh. Kayak kepala pusing-pusing ngelayang, kayak darah rendah bangun tidur gitu, nggak enak. Nah, itu berapa lama stay?
Sampai sekarang kita belum tahu berapa lama itu akan berlangsung. Itu yang kita sebut sebagai long COVID. Ya. Jadi ini memang masih diteliti terus sih. Jadi pasti akan ada panjang. Itu gejala individual. Itu harmful nggak sih? Bahaya nggak sih? Tidak berbahaya. Nggak ada urusan ya, cuman karena kayak badan kayak apa sudah tergoyang gitu, cuman efeknya aja kan. Tapi bukan organ tubuh ada yang rusak atau gimana. Nah, yang menarik sekarang itu adalah coba diperiksa D-dimernya. Gitu. Mungkin itu juga kalau tinggi mungkin ada arahnya ke arah sana. D-dimer itu apa dok? Kasih tahu. D-dimer itu adalah suatu fraksi protein yang membuat darah itu lebih mudah menggumpal gitu loh. Normalnya kadarnya itu di bawah 500. Ya, biasanya pada Kenapa orang. Kenapa dia menggumpal dok? Nah itu yang efek dari COVID-nya. Kenapanya kita belum tahu. Bukan karena obatnya atau karena? Bukan karena obat, karena penyakitnya. Oh jadi virus dia yang cuma 2 minggu itu sampai efeknya begitu. Tapi virusnya udah mati kan dok 2 minggu? Virusnya sudah mati tapi efeknya masih ada gitu. Iya karena kemarin juga viral lagi nih video yang mana di luar kota tuh suaminya udah negatif, sudah sehat, tiba-tiba 2 minggu kok mati di tempat gitu loh. Iya karena D-dimer ini kalau D-dimernya tinggi dia bisa menghambat di pembuluh darah, menyumbat gitu. Ada gejala nggak tahu? Tanda-tanda atau nggak ada tanda, nggak berasa apa-apa? Salah satu tandanya misalnya kakinya bengkak, tapi bengkaknya hanya sebelah. Tapi tentu udah ada riwayat COVID sebelumnya ya. Kemudian juga di dalam melakukan aktivitas mudah lelah gitu. Oh, jadi kalau yang selesai tanda-tanda COVID bahwa ada suatu masih gangguan. capek terus, masih rajin periksa darah. Makanya ya kemarin Uya-Kuya juga keluar nih videonya. Dia aja yang kaya raya begitu bilang COVID itu mahal, ya kan? Betul. Nah COVID mahal, post COVID-nya lebih mahal juga dok, karena vitamin, cek darah. Itu yang cek darah itu buat mami saya D-dimer dan lain-lain itu sekali cek 2 juta dok. Itu, kalau mau cek setiap 10 hari, kata dokter rumah sakit ya kalau ibu nggak tenang, mau cek setiap 10 hari, tiap minggu atau 10 hari sampai sebulan minimal. Dicek D-dimernya tuh stabil nggak? Apa sebulan itu aman, udah cukup aman, stop? Yang penting trennya sebetulnya. Kalau trennya turun terus ya berarti aman sih. Oh kalau makin sehat gitu ya. Tapi kalau nggak sehat-sehat? Nah itu yang long COVID. Sebenarnya bukan nggak sehat loh dok. Kayak saya kan, saya aktivitas nih normal. Cuman di dalam ada berasa meriang-meriang gitu. Itu bukan patokan. Bukan patokan juga. Energi adalah patokannya ya. Iya. Karena di dalam tubuh yang sehat punya energi untuk beraktivitas ya dok. Betul. Ya. Iya. Dok aku tuh sempat meragukan bahwa PCR-ku itu salah gitu. Karena memang aku ada simptom. Tapi kan simptom gini, sebelum era COVID, simptom badan ngerentek itu kan kayak mau flu biasa. Buktinya kan misalkan aku 2 hari sembuh, terus tiba-tiba aku di swab, tahu-tahu CT-nya rendah banget. Apakah itu semua sekarang penyakit itu COVID? Apakah lab bisa salah? Kalau dikatakan lab bisa salah sih bisa. Tapi kalau hasil dari PCR tesnya sudah positif sih ya itu udah pasti. Karena ketemu kan materi genetik dari COVID-nya. Tapi kalau negatif itu ada 2 kemungkinan ya. Kemungkinan waktu pengambilannya nggak pas. Atau kedua skill dari operatornya. Waktu dia ambil spesimennya itu nggak pas, nggak tepat gitu. Oh kurang dalam kali. Kurang dalam bisa atau lokasinya nggak pas kena materi genetiknya. Orang yang ngambil P1 harus ngambil banyak area. Betul. Supaya kedapetan gitu, nggak satu aja. Nah kalau gitu buat orang antigen gimana yang sendiri di rumah nih? Kayak aku kan sekarang jadi mau nggak mau orang yang tidak gitu suka periksa-periksa karena sudah kena kan berarti sekarang rajin periksa-periksa. The best itu bagaimana kalau yang di hidung itu? Atau lebih baik di tenggorokan? Untuk orang awam di hidung bisa juga ya, dan itu ya di kedua lubang hidung diambil. Oh dua-duanya diambil, jangan ambil satu. Seberapa dalam ya dok? Kadang takut tusuk ke dalam tuh. Nggak usah khawatir karena itu tembus kok, lubang itu nggak ada membran kok, dia tembus ke tenggorokan juga, jadi sedalam-dalam ya biasanya sih lurus gitu. Jadi antigen lebih baik kiri kanan ya? Kiri kanan aja ambil. Jadi kalau udah positif, udah nggak usah di-argue, pasti benar. Karena udah ketemu materi genetiknya. Kalau negatif baru yang nggak sure. Kalau negatif diragukan, harus konfirmasi dengan klinisnya mengarah ke COVID enggak gitu. Kalau ternyata mengarah ke COVID tapi hasilnya negatif, saran saya ulang 3 hari lagi. Mahal dok PCR. Antigen udah lumayan, tapi gini, antigen kalau positif
reaktif, kemungkinan besar memang positif COVID. Positif, iya. Kalau antigen negatif, nggak jaminan. Nggak jaminan. Ya, tapi ada juga nih kasusnya kemarin anak saya reaktif antigen. Besoknya cuma beda sehari, nggak ada beda berapa jam dah tidur, besok pagi, malam kan reaktif, pagi tidur, lab udah datang lagi PCR di rumah, dia negatif. Kok bisa gitu dok? Nah itu yang saya cerita, skill operatornya. Terus kemudian pengambilannya. Kan dia reaktif antigen. Antigen reaktif, tapi waktu diambil PCR-nya. Oh, belum tentu anakku itu ya. Iya, kan skill yang ngambilnya itu loh. Kena nggak materi genetiknya? Waktu ambil di tenggorokan, kena jadi, juga nggak? Kemarin sempat diskusi di rumah, kok bisa ya? Teorinya nggak jalan gitu loh. Kan kalau udah reaktif, hampir 100% itu pasti dia positif kan. Nah ini kok anakku tiba-tiba negatif gitu. Oh skill yang ngambil. Kemudian klinisnya gimana klinis anaknya? Sehat. Berarti skillnya. Nggak mungkin salah antigen dok. Antigennya sih enggak. Oke. Jadi ada kasus lagi nih dok. Waktu saya terakhir sebelum sakit kan saya ke salon. Jadi saya telepon dong stylist saya. Gue COVID loh, lu cek deh gitu. Tapi dia nggak mau cek, tapi setelah sembuh COVID 3 minggu saya chat uban saya lagi, dia cerita, Bu, saya kayaknya kena COVID gitu, kena ketularan. Saya sempat bingung juga ketularan. Dia bermasker, saya bermasker loh dok. Ya cuman nggak ada social distancing, karena kan dia ngerjain rambut saya deket. Jadi makanya udah benar protokol kesehatan itu, biarpun pakai masker, social distancing itu penting ya dok, kayak jarak ya. Betul. Nah, terus dia bilang, saya penciuman hilang. Tapi saya tidak ada sakit apapun di tubuh. Cuman saya dobelin masker, satu rumah anak istri saya suruh masker juga, terus saya 2 hari penciumannya balik. Nah anaknya juga begitu, kena juga penciuman, 2 hari kemudian dia sembuh, anaknya kena, tapi mereka hanya minum vitamin. Pertanyaan saya, kok bisa gitu loh orang kena COVID, begitu aja dia nggak periksa, dia nggak tahu dia negatif apa belum, tapi dia merasa udah sehat, dan fine-fine aja, nggak do anything about it. Bahkan dia yang bukan sekolah tinggi, bagaimana dia bisa berlogika? Saya percaya banyak orang yang kerja di salon kayak saya ini kena, tapi diem, nggak takut ngomong dan nggak ada uang PCR, ya kan? Jadi hanya menjalani hidupnya hari-hari normal dengan masker dan vitamin, kok bisa sembuh? Iya, memang COVID itu kan kalau daya tahan tubuhnya kuat, ya kenanya ringan, kemudian recovery-nya cepat gitu. Nah ada yang menarik nih dok soal daya tahan tubuh. Katanya kalau orang olahraga daya tahan tubuhnya kuat. Ternyata saya yang jagoan olahraga, kemarin dokter Desok juga menjawab bagus banget, akhirnya membuka pikiran saya. Jadi memang saya jagoan olahraga. Kalau tidak olahraga sehari itu takut gemuk pikirannya, takut nggak enak badannya rasanya. Sebenarnya ketika tubuh saya sudah capek, saya paksa olahraga, kata si dokter Desok ini, disitulah ibu ngedrop. Jadi olahraga bukan menjamin imunnya seseorang naik, karena banyak yang olahragawan juga kena COVID kan, yang kita tahu pemain bulu tangkis segala macam. Jadi ketika kita sudah capek, tubuhnya kurang tidur, dipaksa olahraga malah tambah ngedrop. Jadi olahraga juga ada batasannya sih. Ya, mungkin skip olahraga kalau lagi pas kurang tidur atau capek. Betul, ya. Istirahat. Jadi itu yang disebut imun sistem naik ketika tidak kecapean. Betul. Kalau olahraga membawa capek, berarti olahraga tidak baik juga buat kita. Gitu ya intinya. Oke. Kapan orang tadi isoman, kapan KRS sudah ya. Nah, jadi kalau orang yang tidak awalnya tidak CT scan waktu isoman, sesudah itu tidak CT scan lagi nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, dengan asumsi nggak ada gejala ya. Iya, gejala batuk-batuk dikit kayak saya gitu perlu CT scan nggak? Kalau saya isoman, kalau di rumah sakit ya nggak usah diomong, pasti prosedur rumah sakit dikerjakan. Iya. Kalau isoman ya nggak usah ya. Jadi yang hanya yang parah banget yang gitu. Yang parah dan ada sesak nafas wajib untuk pemeriksaan paru-paru. Oke. Nah, gula naik dok. Nah ini masyarakat perlu tahu, kok ada orang yang parah gitu kalau COVID. Saya pas bilang COVID, orang-orang tuh pada konteks saya, keluarga besar tuh kayaknya seakan-akan mendoakan takut saya mati, kenapa-napa. COVID tuh kayaknya seperti mengerikan. Tapi saya tidak mengalami kengerian seperti itu. Tetapi lalu saya tanya dokter juga, kenapa orang COVID selalu diidentifikasi dengan diabetes gulanya. Rupanya katanya ada satu obat antiinflamasi, kalau sudah parah kan perlu obat antiinflamasi ini yang kita sering dengar seperti dexamethasone, hidrokortison, itu adalah steroid. Kenapa ini bisa memperburuk kesehatan seseorang?
Gini, obat kortikosteroid itu memang adalah suatu obat antiinflamasi, anti peradangan. Sedangkan coronavirus kan akan merusak organ. Jadi kita tekan atau hindari peradangannya dengan pemberian kortikosteroid. Nah, tapi efek sampingnya memang akan meningkatkan gula darah, dan gula darah ini yang merusak organ gitu. Jadi gula darah yang terlalu tinggi, nggak terkontrol, dia ngantemnya lever, ngantemnya jantung, ngantemnya ginjal, berbagai organ. Jadi yang perlu dijaga adalah bertambah parahnya. Jadi kemarin dokter bilang kalau nggak mau susah pengobatannya harus cepat tindakannya. Kayak saya kan pagi bangun tidur sakit jam 5 saya sudah tes gitu. Karena di era pandemik ini kita semua harus parno curiga bahwa itu COVID. Jadi penanganan cepat, kemungkinan tidak parah ada, ya kan? Jadi diminimalisir ya. Tapi juga suami saya bilang ada teman-temannya juga diabetes, survive tuh sehat. Asal pengontrolan gula darah ini dengan baik, mungkin tidak menghantam organ-organ tubuh yang lain. Betul. Kali ya. Lagian at the end of the day, umur juga Tuhan yang atur ya. Nggak bisa jadi patokan gitu juga. Kalau memang belum waktunya ya belum waktunya. Pada waktunya. Cuman saya mau tutup dengan satu hal. Ketika di rumah sakit dok, saya tuh nggak ngerti bahwa mereka itu nakes itu pakai APD tidak buka, tidak pipis, tidak makan, tidak minum selama 8 jam. Karena saya taunya pas saya lagi mau traktir nakes makan siang, saya belikan padang gitu ya, kok nggak disentuh-sentuh gitu, semuanya nggak makan. Dia bilang, Bu, kami tidak bisa, selesai kerja baru bisa. Terus sampai pakai pampers segitunya gitu. Saya sampai di rumah sakit tidak pernah ngebel. Saya cuk nongol di stasiun dokter suster, mau nanya apa-apa cuk saya jalan ke depan. Saya ngebel kalau ketika lagi diinfus aja gitu. Jadi masyarakat mungkin harus tahu, jangan sok-sok menganggap tidak bisa kena COVID, karena saya yang OCD dan sudah protokol banget masih bisa juga kena gitu. Yang kesian nanti nakes ya babak belur, nggak ada berhenti-berhentinya. Dan satu lagi yang bisa saya bantu masyarakat mungkin nonton video ini, Rumah Sakit Siloam di mana saya dirawat menerima pasien gratis, pemerintah bayar. 0, tidak dipersulit. Nanti saya akan cantumkan nomornya, silakan kontak, cuman bawa KTP. Dan pelayanannya yang berbayar saya dan mereka tidak berbayar sama. Jadi tempatnya bagus, susternya semua sama. Jadi boleh silakan, ini informasi bisa membantu ya. Karena kan mereka khusus ada 2 gedung rumah sakit khusus COVID, mana tahu membantu. Gitu. Terima kasih. Dan yang mau konsultasi stres, medical bisa ke YesDoc. Ya, pokoknya bisa ngobrol sama dokternya dan ada rekap pembicaraannya, baik email dan videonya. Silakan dicoba. Terima kasih dokter. Sama-sama.